Halo semuanya, akhirnya kita mulai tantangan ini. Oh tidak, aku langsung tidak beruntung. Aku hanya mendapatkan 1 pak permen karet. Dan aku punya lebih banyak lagi. Aku punya banyak sekali, Alex. Kamu udah benar kurang beruntung. Tapi kita bisa makan permen karet kita dulu. Oke. Setidaknya sesuatu yang bagus. Aku suka hubah-bubah, terutama yang rasa permen karet. Hei, apa yang kamu lakukan? Awesome! Come on! Permen karet itu milikmu dan kamu harus mengungut sampahnya. Ini dia. Oh, ayolah jangan marah. Lihat saja gelembung yang akan aku buat. Lihat ya. Awesome! Tahukah kalian bahwa kalian bisa bermain dengan gelembung? Tapi kalian harus banyak berlatih untuk melakukannya. Wow, kamu sungguh sangat keren. Alex, kamu melakukan dengan baik. Tapi sekarang giliranku untuk mengunyah permen karet. Pertama, aku akan membuka bungkusannya. Aku tahu bagaimana cara membukanya dengan cepat. Wow, itu keren sekali. Dan sekarang saatnya untuk menyantapnya. Mulut penyedot diaktifkan. Wow, keren. Sekarang lihatlah gelembung yang sangat-sangat besar. Aku tidak akan membiarkannya menjadi gelembung yang lebih besar dari gelembungku. Jarum, tolong. Oh no! Apa yang telah kalian lakukan? Aduh, menjijikan. Kamu tidak bisa meledakkan gelembungku, tapi kamu juga telah membuat alisku hilang. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu menempelnya kembali. Oke, aku sedikit hanya panik. Baiklah, sudah selesai. Mila, sekarang giliranmu. Akhirnya, untuk membuka bungkusnya, aku memiliki mesin khusus. Cara itu sangat efektif. Dan sekarang kau bisa makannya satu persatu. Apakah kalian siap untuk melihat gelembung yang benar-benar luar biasa? Jadi menjauhlah dari sini. Ayolah Mila, ini terlalu besar. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara membawanya turun ke bumi? Oh, aku punya ide. Kita harus meletuskan balon dengan ketapel. Alex, ayo tembak. Kenapa aku? Karena kalau tidak, Mila akan pergi ke luar angkasa. Ayo cepatlah. Meleset. Aku harus melakukannya ini sendiri. Vita, bagus. Kamu berhasil. Aku sudah mengira aku akan bertemu dengan burung-burung. Aku sangat senang melihat kalian lagi. Oh no! Ini dia, aku hanya punya 1 buah delima. Dan aku punya 5. Itu setinggi ini. Sangat besar. Ya memang, lihatlah tumpukan yang aku punya. Tapi milikku lebih enak. Mila, kamu makan dulu lah. Oke. Baiklah, aku sangat suka buah delima. Lihat saja betapa menggugah selera biji-bijian yang terlihat di dalamnya. Namun sangat sulit untuk makannya. Tapi aku selalu membawa pingset untuk mengambil biji-biji kecil ini. Enak dan praktis, tidak perlu mengotori tanganmu. Lebih baik lagi jika aku menaruh biji-bijian ini di atas piring. Dan kemudian memakannya sekaligus. Betul, rasanya jauh lebih enak seperti itu. Tepat 100 butir, itu sangat keren. Itu berarti aku akan merasakan 100 kali lebih enak daripada sebelumnya. Meskipun aku hanya memiliki 1 buah delima, aku masih sangat senang. Alex, sekarang giliranmu. Oke. Pertama, aku harus sampai ke bagian yang paling lezat. Memotong buah delima terlalu mudah, tapi menariknya dengan tangan. Wah! Sangat mengerikan. Alex terlihat seperti kehilangan akal sehat. Kehilangan akal memang tidak enak, tapi makan buah delima itu luar biasa sekali. Alex telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang seperti itu. Aku hanya makan buah delima yang lezat. Vita, sebenarnya bisa saja kamu mulai agar tidak buang-buang waktu. Betul sekali, sudah waktunya aku menggigitnya sendiri. Mila, aku butuh pisau. Ini dia. Awesome! Hanya makan buah delima saja sudah biasa. Tapi membuat jus yang lezat dari mereka lebih dari sekedar menyenangkan. Lihat bagaimana aku memiliki mesin pembuat jus ini.
Wow, betul, sangat besar. Sebuah juicer besar ditambah buah delima yang banyak sama dengan jus delima besar yang sangat lezat. Dan ini lagi, dan lagi. Lihatlah dia. Dia meminta kepadaku untuk segera meminumnya. Enak. Bagaimana? Apakah enak? Awesome. Sangat. Kamu bakal memiliki jus di wajahmu sekarang. Itu bukan masalah. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah dan gampang. Ini dia. Aku hanya punya satu kaleng cola. Aku punya lebih banyak. Lihatlah semua cola milik Mila. Iya, aku tahu. Aku punya menara kaleng cola. Tetapi aku tetap menjadi orang pertama yang minum. Setidaknya aku beruntung dalam beberapa hal. Cola selalu terasa sangat nikmat. Oh, juga perut selalu kembung setelahnya. Come on! Aku punya ide bagus bagaimana cara meminum semua kaleng cola sekaligus. Aku harus membukanya dan kemudian aku memerlukan sedotan khusus yang aku buat beberapa waktu lalu. Iya, betul, ide yang sangat bagus. Cola sangat enak. Oh, tidak, aku pikir ada sesuatu yang akan keluar dariku. Itu baru geraman yang sangat keras. Apa yang kamu pikir? Bagaimanapun juga aku seorang laki-laki. Aku lebih menyukai Pepsi dan aku dapat satu kaleng. Oh, itu bagus sekali. Apa yang terjadi? Semuanya akan segera jatuh. Jadi apa? Biarkan ini jatuh. Setidaknya aku tidak perlu mencapai barisan paling atas. Aku yakin aku bisa minum semua kaleng cola sekaligus. Ayo Mila, kamu pasti bisa. Buset. Wah. Hei, hanya saja jangan melempar sampahnya kepada kami. Benar sekali, ini adalah kaleng. Sakit rasanya jika kaleng terkena wajah. Maaf, aku tidak bisa berhenti. Mila, apa yang terjadi padamu? Pernahkah kamu melihat perut kamu? Iya, ini semua gas. Selamatkan diri kalian sebisa mungkin. Ini darurat. Tidak apa. Wah, Mila, sudahlah bersendawa. Tidak ada cola yang tersisa. Aku sudah tidak sanggup lagi. Perutku benar-benar penuh. Ini dia, aku hanya punya satu permen lollipop. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku jauh lebih beruntung. Bagus. Alex, lihat porsimu. Kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkanku. What? Oh no! Wow, aku tidak bisa percaya kalau aku belum pernah melihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulai dari yang kecil. Baiklah, aku tidak keberatan. Hanya perlu melepaskan pembungkusnya. Sejauh ini kamu tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku tidak akan menyerah. Berhentilah tertawa. Oh tidak, aku mematahkan permen lollipopku. Aku tidak berpikir bahwa itu bahkan tidak mungkin. Hal yang paling utama adalah karamelnya utuh. Hanya itu yang aku butuhkan. Betapa lezatnya. Super. Wow, betapa cepatnya kamu menyelesaikannya. Sekarang kamu, Alex. Oh, bagus. Aku sudah lama menunggunya. Lihat betapa mudahnya aku bisa melepaskan bungkusnya. Wow, aku harus banyak belajar darimu. Berhentilah bersikap picik. Saatnya bermain besar. Aku ingin memakannya sekaligus. Apa yang kau lakukan, Alex? Jangan takut, aku hanya ingin menghancurkan karamelku. Lihat, ini akan berhasil. Tidak banyak yang tersisa. Oh, bagus. Aku sangat kuat. Hentikan, Alex. Kami takut. Itu saja, aku sudah selesai. Sekarang kalian harus menuangkan karamel ke dalam mangkuk. Wow, itu banyak sekali. Kamu telah menemukan ide yang keren. Baiklah, aku akan membutuhkan satu permen lollipop utuh. Aku meninggalkannya di sana karena satu alasan. Sekarang kamu bisa mencelupkan ke dalam karamel yang hancur dan memakannya. Sangat praktis, sayang sekali, tapi itu habis begitu cepat. Aku hanya perlu masukkan rebana-rebahan ke dalam mulut. Nah, itu juga tidak buruk. Lihat betapa lezatnya. Aku tidak ingin berhenti. Kamu menumpahkan setengahnya melewati mulutmu.
Mila, sekarang kamu. Aku akan membutuhkan Hoover. Matikanlah dengan cepat. Ups, maaf. Aku tidak sengaja mengarahkannya ke arahmu. Aku membutuhkannya untuk melepaskan pembungkusnya. Ide yang keren. Aku juga menyukainya. Sekarang aku bisa makan lollipop tanpa hambatan apapun. Bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam mulutmu? Luar biasa. Hey! Aku khawatir ini akan berakhir buruk. Oi, sepertinya kamu benar, Alex. Lollipopnya macet. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baiklah, kami akan membantumu. Pegang erat-erat. Hati-hati, kau menyakitiku. Wah, apa itu? Itu rahang Mila. Sungguh mimpi buruk. Tidak apa-apa, aku sudah masukkannya kembali. Apa-apaan itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ini terlihat seperti biji jagung. Kamu mungkin benar. Aku memiliki beberapa di antaranya. Mereka tidak berbau sama sekali. Apa kau mengerti? Bijian-bijian ini digunakan untuk membuat popcorn. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku punya ide. Bagaimana jika kita memecahkannya? Oh, tidak berhasil. Terlalu sulit. Kita harus berpikir lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Catokan rambut akan membantuku. Aku pikir ini cukup untuk memasak satu butir. Bagaimana itu bekerja untukmu? Aku pikir ini terlalu panjang. Alex, ayo kita bermain. Atau tidur. Julie benar, terlalu panjang. Wow, ternyata berhasil. Itu bagus. Teman-teman, lihat betapa lucunya. Bravo, kami percaya padamu, Mila. Aku harap aku tidak menunggu dengan sia-sia. Oh iya, ini enak. Sekarang kau, Alex. Aku memerlukan sesuatu yang lebih serius daripada setrika rambut untuk membuat badgeku. Aku pikir seluruh besi akan melakukan trik di sini. Aku tidak yakin itu akan berhasil. Cara membuat kami ragu-ragu juga. Wow, aku berhasil. Sangat cepat. Kalian mengejutkan kami dengan menyenangkan. Oh tidak, tanganku terbakar. Ini sangat panas. Kadang-kadang kalian bisa menjadi seorang pemalas. Aku harap popcorn membantuku mengalihkan pikiranku dari masalahku. Oh, bagus. Ternyata sangat lezat. Come on! Bagaimana aku bisa membuat jumlah yang begitu banyak? Oh, aku punya ide. Wah, apa itu? Mesin popcorn. Apa kalian tidak pernah melihatnya? Aku akan memberitahu cara menggunakannya. Pertama, kamu tinggal masukkan karamel ke dalamnya. Wow. Itu saja, itu sudah cukup untuk saat ini. Lihat, ini berhasil. Popcornku sudah siap. Ini luar biasa. Keajaiban teknologi yang sesungguhnya. Aku pikir kamu bisa menambahkan lebih banyak biji-bijian. Porsinya terlalu kecil. Ah, baiklah, aku lebih suka seperti itu. Bagus, kami punya popcorn di seluruh meja. Masih ada beberapa butir yang tersisa. Aku akan menggunakannya semua. Sepertinya alatnya tidak terkendali. Bahkan ini lebih baik. Apakah itu kepiting sungguhan? Kelihatannya menakutkan. Aku bahkan takut menyentuhnya. Mengerikan. Setidaknya kalian hanya memiliki satu crab. Lihatlah piringku. Aku rasa kita tidak perlu takut. Lobster air tawar ini sama sekali tidak berbahaya. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku mengatasi jumlah yang sangat banyak ini. Aku lebih suka membiarkan Mila memulainya. Terima kasih, Alex. Kamu adalah teman sejati. Kamu tahu bagaimana menjadi suportif di saat membutuhkan. Tampaknya tidak menjijikan seperti yang kita kira. Benarkah? Oh iya, aku bahkan lebih menyukai rasanya. Aku siap untuk makan udang karang utuh. Enak sekali. Aku tidak menyangka aku menyukainya. Sejujurnya aku terkejut juga. Ya, rasanya sangat enak. Mila, kamu harus menyikat gigi setelah makan seperti itu. Ups, sangat memalukan. Jangan merasa tidak enak, itu terjadi. Aku harap aku bisa mengatur porsi sebaikmu. Baiklah, mari kita mulai dari yang kecil. Aku akan mencoba untuk mengambil setidaknya satu gigitan. Itu aneh, aku pikir udang karang itu bergerak. Sebaiknya aku beli yang lain. Bagus, kalau aku punya banyak pilihan. Tetapi aku akan menyingkirkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Julie, aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku hanya membersihkan udang-udang karang itu. Itu bukan alasan. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kita. Teman-teman, maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah, coba lagi. Mila benar. Ini benar-benar lezat. Wow. Sayang sekali aku tidak mendapatkan porsi sebesar dia.
Aku akan senang sekali memakannya. Aku memiliki nafsu makan lagi. Bagus. Sayangnya Mila, kamu dan saya tidak punya apa-apa lagi. Sekarang giliran Alex. Kalian telah memberikan teladan yang hebat bagiku. Sekarang aku siap mencobanya juga. Itu bagus. Ini benar-benar lezat. Dapatkah kami bagi darimu? Tidak mungkin, kalian sudah makan milik kalian. Setidaknya beri kami masing-masing 1 ekor. Itu sudah cukup, aku bilang tidak. Jangan hentikanku menikmati ini. Enak. Kami sangat lapar. Beri sesuatu untuk dimakan. Aku pikir itu sudah cukup. Sangat lucu. Kamu menyedihkan. Kami akan mengingat tentang itu. Ayolah, jangan marah. Aku hanya bercanda. Oh tidak. Ada udang yang hidup di sini. Ibu, aku takut. Sayang, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Hei, kau baik-baik saja? Tolong, ia menggigit jariku. Lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkanku. Jangan melemparkannya padaku. Betapa menyakitkan. Hidup telah memberikan pelajaran yang baik. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan.
Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Oh, really? Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Oh! Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, 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 ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu.
Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.